Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ini ya Bu, sebelum kita melakukan supervisi di kelas, tentu ada beberapa hal dulu yang harus kita lakukan. Yang pertama tentu adalah ada yang namanya pra-supervisi. Pra-supervisi ini adalah bagaimana nanti kita sebagai guru itu ditanya tentang persiapan kita melakukan supervisi. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan kepada Ibu terkait dengan persiapannya dalam melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama itu tentu kita harus sebagai guru itu harus mempersiapkan diri dengan niat dulu, itu yang dengan niat. Niat kita persiapkan kesehatan kita betul-betul sehat untuk bisa masuk ke dalam kelas. Nah, sebelum saya ini Bu, ada beberapa hal yang saya tanyakan. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan di dalam pembelajaran nanti? Baik Pak, terima kasih. Tentunya karena sekarang ini kan kita masih selalu berbicara dengan implementasi kurikulum merdeka, di mana titik beratnya selalu pembelajaran yang berpusat kepada anak, dan tentunya karena kita selalu masih dalam tahap berusaha mengembangkan kemampuan. Saya kira ini kompetensi ini Pak yang menurut saya perlu sekali peningkatan kemampuan dalam diri saya dalam melaksanakan tugas adalah bagaimana menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada anak, dalam hal ini pembelajaran yang berdiferensiasi. Serang masih butuh banyak sekali bantuan atau masukan-masukan, terutama dalam peningkatan kualitas saya sendiri sebagai tenaga pengajar dalam kelas. Oh ya, jadi nanti ini saya harus fokus mengamati pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira Bu, di bagian mana nanti ini yang akan saya amati? Saya Pak berusaha untuk mengembangkan diferensiasi proses dengan hasilnya, tapi karena mungkin dalam pembelajaran nanti ini hasil kan nanti saya berikan tugas kepada anak-anak jadi di luar kelas. Jadi lebih fokusnya Pak kepada prosesnya bagaimana bisa mengembangkan diferensiasi proses dalam kelas. Oh, jadi saya nanti ini hanya fokus ke diferensiasi proses. Ya, lebih utamakan Ya. tepatnya tetap bisa memberikan masukan ke diferensiasi konten ataupun nanti tugasnya. Nah, seperti ini Bu. Menurut Ibu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap pembelajaran yang akan dikembangkan nanti, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi itu? Kompetensi saya Pak, Ya, kompetensi. Ya, kemampuan. Secara kemampuan Pak, insyaallah kurang lebih 2 tahun ini kita belajar untuk itu. Insyaallah dasarnya sudah punya untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, terutama berkaitan dengan prosesnya. Tetapi sekali lagi karena keberagaman anak yang di dalam kelas itu cukup banyak, maka tentunya saya masih selalu butuh bantuan selalu meningkatkan bagaimana kita mampu melayani semua kebutuhan anak yang beragam dalam kelas. Masih perlu saya peningkatan. Ya Bu ya, terima kasih banyak Bu atas ininya, atas jawabannya. Nah, nanti saya akan melihat langsung bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas. Tentu untuk hari ini saya sudah tahu apa tujuan yang akan kita capai dalam supervisi ini. Kalau begitu Bu, mari kita ke kelas untuk melakukan pembelajaran dan saya akan amati langsung. Mari Pak. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keseimbangan untuk kita semua. Hidup itu seimbang, sejahtera lahir batin, sejahtera dunia akhirat insyaallah. Amin. Baik, apa kabar anak-anak semua? Baik ya, sehat ya. Insyaallah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Semangat? Semangat. Tidak ada di masalah dari rumah tak? Tidak ada. Siap ya, insyaallah. Mari kita memulai kegiatan pembelajaran dan mudah-mudahan kegiatan kita hari ini membawa berkah
Ada yang tidak hadir Nanda? Ada. Atas nama siapa? Asar. Kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita mulai dengan literasi kitab suci. Silakan anak-anakku sekalian yang membaca Al-Quran hari ini, silakan. Yang lain mari kita menyimak. Mudah-mudahan kita berpahala seperti pahalanya orang yang sudah membaca Al-Quran. Silakan Anda. Kita lanjutkan dengan literasi mata pelajaran. Salah temannya akan membacakan berita ekonomi. Yang lain silakan menyimak Nanda, dan nanti satu atau dua orang menyampaikan kembali apa yang dibacakan oleh temannya. Mari kita belajar menjadi penyampai informasi Kedepannya untuk turunkan inflasi. Lantas, bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Melihat berbagai sumber ketidakpastian global, itu pertumbuhan ekonomi Indonesia rupanya masih cukup kuat. Tercermin dari pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia pada 2022 yang mencapai 5,31% dan tahun ini pun di perekonomian diperkirakan masih akan tumbuh sekitar 5%. Baik, terima kasih Nanda. Kesimpulan dari literasi yang kita sampaikan yaitu ekonomi global menurun pada tahun 2023 yang dipicu oleh inflasi dan tingkat suku bunga. Terima kasih. Yang lain silakan. Karena namanya ekonomi itu selalu kita berdasarkan asumsi. Ya, diasumsikan bahwa terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana di negara kita. Ternyata ini berlaku secara global. Dan ini katanya tadi dipicu oleh inflasi yang bergerak naik dan terkadang kewalahan karena gaya hidup yang bisa kita kendalikan. Ya. Baik, anak sekalian kita masuk pembelajaran. Ya, kalau melakukan dua tadi, kapan sudah saldo? Lengkap buku besar atau dia belum lengkap buku besar? Lengkap buku besar. Berarti selesai itu satu periode. Berarti neraca saldo ada di akhir periode, ya. Jadi beda ya. Jurnal umum akhir periode. Itu yang mesti dipahami Anda ya. Tidak bersamaan kita kan sebenarnya, tapi kan kita baru belajar. Kalau dipraktekkan langsung nggak paham, kita gampang masalah. Nah, anakku sekalian, nanti kita lihat bagaimana ketika berjalan terjadinya transaksi sampai kemudian akhir periode. Inilah yang kita akan bahas di jurnal penyesuaian. Jarak antara terjadinya transaksi sampai ke akhir periode, apa yang terjadi sehingga akhir periode kita akan buat namanya jurnal. Nah, baik anak sekalian, sebelum itu di depan saya itu ada kertas-kertas putih. Saya minta itu kertasnya ya. Silakan pilih satu topik. Masing-masing kelompok pilih satu topik. Satu topik dan Anda berbicara sedikit saja tentang topik yang Anda pilih. Silakan kerjasama. Sudah menentukan pilihan? Sudah menentukan pilihan? Salah satunya tidak mesti harus benar 100%. Dah. Kita hanya mau kita menyegarkan dulu diri baru kita lakukan pelajaran. Sudah? Sudah menentukan pilihan? Silakan diskusikan apa alasan kenapa kita pilih itu nah. Satu saja, satu. Satu saja. Perilaku aku sampai hari ini. Aku tahu apa yang aku lakukan dengan masa depan dan langkah-langkah yang bisa segera komen untuk masa depan aku. Ranta ketika membaca
Tulis Bu. Iya, kalau tidak bisa kita langsung menyampaikan, ada kan terkadang saya pun tidak bisa kalau ini. Tulis saja. Nanti kalau memang belum bisa menyampaikan, belum bisa latihan untuk menyampaikan, menulis lagi dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya yang harus dilakukan untuk masa depan adalah membuat perekonomian di Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan mengurangi keinginan dan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Apa tadi? Dilakukan dengan masa depanku dan langkah-langkah yang segera aku ambil. Aplaus dulu untuk kelompok pertama. Jangan mengangkat bumi ke kanan, jangan mengangkat ke bawah. Sampaikan saja nada. Ada lagi? Ada lagi kelompok yang bersedia menyampaikan argumentasinya? Ada? Saudara yang mau membutuhkan tulisannya? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu apa yang harus dilakukan dengan masa depanku dan langkah-langkah yang bisa segera aku ambil. Menurut saya, seperti kita tahu dan sudah mengambil ancang-ancang menyusun strategi untuk masa depan. Sudah merencanakan apa sih yang harus saya lakukan untuk meraih masa depan saya yang lebih baik. Aplaus dulu. Masih ada? Masih ada? Kita masuk ke materi. Kalian sudah ada lembar kerja. Ya, itu nanti kita diskusikan sesuai dengan cara belajar anak kalian. Kita diskusikan bersama kelompoknya bagaimana menyelesaikan 5 poin yang ada di lembar kerja itu. Nah, sebelum itu silakan di kertas berwarna yang dibagikan tadi ada ya. Ada 3 poin yang kalian tuliskan di situ baru ditempel di papannya masing-masing. Bagian pertama ini dulu. Apa yang diketahui tentang jurnal penyesuaian? Ini sebelum kita membahas materi. Kira-kira ada enggak? Ya kalau belum ada tulis saja, belum ada saya tahu. Tapi kalau sudah ada, silakan ditulis apapun. Yang kedua, apa yang ingin diketahui? Apa yang ingin diketahui? Nah, apa yang anak-anakku sekalian kira-kira apa yang anak-anakku mau ketahui dari jurnal penyesuaian itu? Nah, setelah itu didiskusikan berdasarkan lembar kerja. Baru setelah itu apa yang sudah kita ketahui? Paham maksudnya Ibu nak? Paham. Jadi ini dulu 2. Dituliskan di situ 2. Satu lembar saja dituliskan. Nah, apa yang sudah diketahui tulis apa yang sudah saya ketahui. 1. Ya. Nah, apa yang ingin saya ketahui? Paham maksudnya? Paham ya? Nah, kalau belum ada, tidak ada yang saya tahu. Nah, yang saya mau tahu ini. Oke? Paham nak? Bisa? Oke. Silakan. Tulis saja apa yang sudah saya ketahui. Apa yang sudah diketahui dari kelompok kalian itu apa yang sudah kalian ketahui tentang jurnal penyesuaian? Apa yang sudah diketahui? Apa yang sudah diketahui? Apa yang diketahui? Boleh 1-2 orang menuliskan semua pendapat. Ada enggak? Sudah ada. Kalau sudah ada tulis lagi. Ini saya sudah tahu ini Bu. 2. Apa sih yang ingin kita ketahui ketika pembelajaran ini? Apa sih yang ingin saya ketahui tentang jurnal penyesuaian? Sudah itu, nanti kita mau bahas ini. Buka buku tak? Kalau mau dibaca buku, bisa buka video kalau mau tidak video. Paham? Apa ya? Dua. Apa yang sudah kita ketahui kira-kira tentang jurnal penyesuaian? Ada enggak? Jika tidak ada tidak? Kalau ada, terus bagi di sini. Nah, baru apa sih yang ingin kita ketahui tentang jurnal penyesuaian itu?
baru sudah itu membahas pakai materi berdasarkan ini. Nah, pakai buku yang mau pakai buku, kan? Bisa juga nanti menghasilkan dengan paham? Paham tidak? Setelah itu baru dibahas dengan tidak boleh membaca buku dulu. Bagian sini. Oh ini nanti bisa dia. Dulu kan baru cuma sebelum belajar Ki. Apa yang sudah kita ketahui di awal kira-kira? Baru apa yang ingin saya ketahui dengan pembelajaran hari ini? Nah sudah itu membahas nanti berdasarkan tadi lembar kerja yang ibu kasih. Nah kalau sudah tadi di sana. Tempel di sana enggak? Nomor 3 nanti B. Sudah bagi belajar bersama. Sah? Nah, 1 2 dulu. Supaya kita punya arah belajar dan tahu sih saya pun tahu ini, saya pun tahu ini. Ingat mana ya? Kerjasama baik. Kolaborasi itu penting. Jangan kita saja ya, kelompok itu walaupun lagi sendiri bagian dari kelompok, oke? Ya, selesai. Silakan ditempelkan di papannya masing-masing. Ya, tempel di situ ya. Semuanya bisa Ya, jangan. Sudah. Nanti kalau sebelum belajar dikaji kira-kira ya tadi pertanyaan ingin saya tahu terjawab enggak? Hah? Begitu. Saya mau tahu ini kalau mengkaji nanti itu kira-kira ditanda tadi terjawab saya tadi pertanyaan tadi. Begitu kan? Saya akan mewakili semua kelompok nanti. Oke? Kalau sudah ditempel lagi. Penonton kita membahas silakan yang bisa pakai video. Bisa pakai video buka link Anda serta televisi Anda baru bahas ini. Nah, masing-masing harus punya peran. Kelompok arahkan ke teman-teman saat masing-masing baru orang cerita dulu. Terserah kita bagaimana sama kelompok tak itu iya dibahas sih. Dibahas, bukan cuma sekedar bekerja tapi dibahas, paham sama semata. Baru nanti kita itu sudah ingat ya, sudah kita ketahui. Nah, bisa paham? Kan nanti itu berjalan juga setelah membahas sih. Silakan dibuka videonya kalau buka video Oke, paham? Sudah nih? Semua sudah tertempel? Iya. Baru pakai video dong. Jurnal penyesuaian. Nah, iya. Bahas bila jangan sekarang kita nanti dibahas sama teman-teman tak. Oke? Tapi satu lembaran, tapi semua nanti kan hasilnya setelah kita mau dipakai kayak bikin dalam bentuk desain apa namanya poster boleh, mau tulis kesimpulan boleh, mau pakai video membuat gambar boleh. Oke, nah, silakan dibahas ini, pakai ini, kita kalau kita
hentikan semua aktivitas. Oke, hentikan semua aktivitas. Bisa lagi konsentrasi lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas. Apa yang dirasakan dalam tubuh? Segan. Apa yang dirasakan setelah nafas dalam-dalam? Ya. Kalau sudah itu mungkin kita sudah siap lagi untuk beraktivitas. Silakan lanjutkan aktivitasnya. Sekarang lepas dulu saja. Silakan aktivitas, tarik nafas. Silakan diresap dalam tubuh. Setelah itu insyaallah kita siap melanjutkan aktivitas. Oke? Ya. Silakan Anda, silakan dibahas. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kita bahas sama-sama. Silakan di Kalau yang dikasih tahu di sini, yang pada akhirnya itu dikasih tahu adalah yang tersisa, maka kita kurangkan dengan perlengkapan yang tersedia. Maka kita saldo. Tapi kalau yang disampaikan di sini adalah yang sudah terpakai. kan ini rasa saldo yang mau dibuat laporan. Jadi tidak boleh kalau salah-salah nilainya. Tadi tertulis 10.000. Nah satu kali aja, satu kali. Nah, makanya dibuatkanlah jurnal penyesuaian untuk nanti menunjukkan tinggal satu kertas, bukan dua. Tuh? Nah, nanti caranya bagaimana? Nanti berikutnya masih lagi materi bagaimana membuat penyesuaian. Sekarang dipahami dulu kenapa butuh jurnal penyesuaian. Nah, jadi terjawab nih toh? Pengertian sudah, fungsi sudah. Coba yang keempat lagi, baca lagi. Kegiatan penjelasan transaksi di perusahaan apa yang terjadi, perbedaan data antar data dan saldo dan data penyesuaian. Jelaskan. Kira-kira kenapa tadi ini sudah tadi ibu jelaskan toh? Kenapa bisa berbeda? Yang Ini dua sudah dipakai. habis nih. Ini satu tinggal ini, jadi ini mana yang benar? Jadi kenapa bisa terjadi itu? Karena dipakai ini tidak dicatat ini. Tuh? Dipakai dia masa dicatat. Jadi sudah lagi pakai kertas satu lembar tulis lagi. Hilang nanti habis kertas. Kan ribet sekali kalau begitu. Jadi nanti akhir periode dihitung nih berapa tadi dibeli, berapa kurang, dihitung nih berapa sudah dipakai. Ini nanti yang dipakai baru dibuatkan jurnal di akhir periode melalui jurnal penyesuaian. Paham? Nah, yang kelima, Tuliskan dan jelaskan transaksi di perusahaan yang membutuhkan jurnal penyesuaian. nah ini yang cari cari. Kan ini tadi baru satu contoh ini tadi tuh untuk mengantar kita untuk paham apa sih jurnal penyesuaian. Nah, kira-kira transaksi apa yang sama dengan modelnya ini tadi? Dipakai, nah dicatat, nanti akhir periode tidak sama datanya data saldo dengan paham? Nah, ada namanya perlengkapan biasa dibeli di perlengkapan perusahaan dibeli gitu. Anggaplah kita punya periode akuntansi itu 1 bulan. Nah, bulan berapa sekarang ini? 3 baru. Nah, 20 juta. 20 juta misalnya beli motor, dicatai berapa? 20 juta di jurnal umum. Pindah ke buku besar, berapa lagi? 20 juta. Pindah ke rasa saldo berapa lagi? 20 juta. Nah, itu motor kalau dipakai nih, ini 1 tahun. Anggaplah kita sekarang beli 1 tahun. Dipakai 1 tahun ini motor, apakah nanti di tanggal 31 Desember nilainya motor masih 20 juta? Tidak gitu? Nah, jadi 20 juta dicatat salah kan ada itu. Apa bukan 20 juta motor tak? Iya, makanya dibuat dicatat kira-kira berapa sih nilainya itu motor berkurang setelah 1 tahun. Kalau ini motor dijual sekarang berapa harganya?
berapa kurangnya itu dicatat. Paham tidak? Itu maksudnya jurnal penyesuaian, mencocokkan data di neraca saldo agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Karena kalau data pertama harga barunya barang dipakai, tentunya harganya tidak sama. Jadi kalau harga baru masuk ada kuranta, tidak cocok ada kuranta. Paham sampai situ? Paham? Koreksi. Iya. Dikoreksi data di neraca saldo. Kan sudah kemarin bikin dengan umum posting buku besar ke neraca saldo. Ini ada saldo baru bikin laporan keuangan ini mau bikinkan laporan. Tapi sebelum bikin laporan dilihat dulu, cocokkan dulu sama enggak? Cocok enggak datanya neraca saldo Pak dengan ini? Coba neraca saldo Pak. Kita lihat. Silakan ditulis apa yang sudah kita pahami setelah kita belajar. Iya, silakan. Ditulis apa yang sudah kita pahami setelah kita belajar. Bagian akhir pembelajaran, bagaimana kita menarik kesimpulan. Oke, bagaimana kita menarik kesimpulan? Tolong perhatikan dulu Anda. Bisa dengarkan ini dulu. Ini adalah bagaimana kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Masing-masing kelompok mungkin ada yang bisa menyampaikan apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Bisa Nanda? Bisa. Jangan dengarkan ya. Jangan dengarkan. Oke. Jangan perhatikan teman-teman. Yang sudah kami pahami yaitu kapan penyusunan jurnal penyesuaian dilaksanakan, apa yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian, fungsi jurnal penyesuaian, dan kenapa terjadi perbedaan data antara data neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Sama enggak? Sinkron enggak dengan tadi apa yang ingin saya pahami dengan apa yang sudah anak-anak kita sinkron, insyaallah. Bisa ya, jadi sebentar dulu ada tugasnya tadi. Kesimpulan dulu, siapa lagi yang Saya ketahui dalam jurnal penyesuaian dibuat ketika ada perusahaan saldo dan mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui untuk periode tersebut. Saya pahami dari pelajaran jurnal penyesuaian adalah kami sudah mengetahui apa itu jurnal penyesuaian dan kapan dibuat, juga mengetahui fungsinya dan bisa menyesuaikan harga awal dan harga pada akhir periode. Kalau mau keluarnya lagi? Kalian pembelajaran kita hari ini atau apa pendapat kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Satu orang atau dua orang? Silakan, berdiri kita. Yang saya rasakan untuk pelajaran hari ini, saya lebih banyak mengetahui tentang perekonomian, cara membuat jurnal penyesuaian, dan pelajaran yang lain tentang perekonomian dunia. Ada masukan-masukan untuk pembelajaran hari ini? Kira-kira berkata atau ada masukan yang kira-kira apa lagi yang diperbaiki? Dari ibu misalnya. Kalau untuk teman-teman masih banyak yang ribut dan kurang konsentrasi terhadap pelajaran. Oke, dari segala ketentuan apa yang mau diperbaiki kira-kira? Terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi berkah. Nah, sekarang hasilnya ada tugas tadi. Baik. Tugasnya kalian sesuai dengan LKP data tadi, ada produk yang harus kalian hasilkan tentang materi itu. Boleh dalam bentuk sebuah kesimpulan, boleh dibuat gambar desain grafis tentang itu, atau mau dibuat video, silakan. Paham maksudnya? Kan tahu kita? Ini jurnal penyesuaian ini, kapan dibuatnya, kenapa bisa berbeda antara data neraca saldo dengan kondisi yang sebenarnya, kemudian poin-poin apa atau transaksi apa yang membutuhkan jurnal penyesuaian. Silakan dibuatkan dalam satu kesimpulan, bisa dalam bentuk kesimpulan yang kalian jelaskan, boleh buat desain-desain grafis dan boleh dalam bentuk
video presentasi. Ya, masing-masing kan adik paham nak? Ya, jadi kita berusaha untuk menghasilkan satu produk jadi kita sudah berbeda. Paham? Silakan dipilih sesuai dengan apa yang kalian bisa lakukan. Ya, jadi dari Ibu silakan melatih diri untuk kreatif Nanda, melatih diri untuk berkolaborasi karena kesuksesan itu nak terkadang tidak dengan persaingan, tidak dengan salah jadi yang terbaik, tapi kesuksesan terkadang kita raih dengan cara kita mampu bekerja sama dengan baik terhadap kepada kita sendiri. Saya kira cukup dari Ibu. Pada kurang salah Ibu mohon maaf nak, dan Ibu akhiri Faiza Santa Patawakkalallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan sehat.